Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di sini kami bersama Umi ya, ibu kami. Iya. Nah, ibu kami ini mempunyai beberapa putra putri. Kita akan bincang-bincang sejenak para pemirsa dengan ibu kita. Seperti apa sih kiat-kiat untuk menjadi orang tua yang baik itu terhadap putra putrinya? Bisa diceritakan sedikit Umi, bagaimana sih seorang ibu, orang tua itu di dalam mendidik anaknya itu seperti apa Umi? Alhamdulillah kalau menurut dari nasihat ibu saya dulu ya, dari kecil sudah diajarin baca Al-Quran sehingga anak itu kalau ibu saya dulu anak saya itu umur 7 tahun sudah selesai tamat ngaji Al-Quran 30 juz. Soalnya penting sekali pelajaran Al-Quran itu. Dari hadisnya Nabi itu kan itu satu, Alimu auladakum salah bisolin. asal bisolin nggih. Harus Atibu ya. Ibu dikiraatil Quran. Yang kedua, hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi, harus dipelajari, harus mengerti siapa nabinya dan keluarganya Nabi. Berarti cinta keluarganya Nabi ya. Ya, cinta terhadap Nabi dan keluarganya. Nah, sejak kecil kan Umi kan ngajari abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi ta'imil insani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli thumma sholatu wa salamu sarmada ala nabi khairi mangkot rahada wa alihi wa sahbihi wa mantabi sabila dinil haqi ghaira mubtabi. Di situ ada pelajaran tauhid, termasuk juga pelajaran cinta pada Nabi dan keluarganya. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Romla, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mahdiyah. Itu kan termasuk syiiran mencintai ahli Nabi. Karena istri Nabi itu semuanya ummuha mardiyah. Ibune wong umat, semua umat sak donya mardiyatun dan diridhoi Nabi, diridhoi Allah. Jadi istri Nabi itu semuanya itu sebagai ibunya para umat, beliau itu semuanya diridhoi Allah. Jadi mendidik putra putri Umi niki anak-anak sejak kecil niku ditunjukkan Al-Quran, tauhid ngoten ya. Tauhid lalu mencintai. Ajarin iku sholat. Wa'mur bis sholat. Sampai umur 9 belum mau diajari, harus dipukul, tapi maksudnya pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, hanya peringatan supaya itu sholat itu pelajaran yang lebih penting. Dan besok itu pertanyaan pertama kali di hari kiamat. Yus'alu bihil abdu yaumal kiamati as-sholat. Jadi Allah bertanyakan pertama kali itu tentang sholat. Kalau sholatnya baik, apalagi sering berjamaah, insya Allah semua amal-amal amal-amal yang lain ikutin baik semua. Sholatnya baik. Jadi ditanamkan itu tadi
jeneng Al-Qur'an, kaifiah salat, cinta Nabi dan ahlinya dan keluarganya. Dan di hari-hari sholat, makmur di sholat. Dan setelah itu didoakan sama orang tuanya. Mudah-mudahan menjadi anak yang solihah, mendapat hidayah dan inayah dari Allah. Soalnya orang mendapat hidayah, ngerti kalau itu perbuatan baik, Tapi kalau itu jenis mendapat hanya taufik dok, enggak pakai inayah, itu walaupun dia itu tahu kalau itu baik dan nggak mau menjalanin. Nek mendapat inayah Allah, mendapat pertolongan Allah, ngerti kalau itu baik, tapi dikerjakan. Berarti mendapat hidayah dan mendapat pertolongan Allah, dirinya itu ditolong Allah sehingga kita itu mau mengerjakan amal kebaikan. Nah, untuk pesan-pesan Umi sama putra-putrinya itu seperti apa? Hidup ini malah apa? Hidup di dunia ini seperti apa? Untuk pesan-pesannya untuk anak putra-putrinya. Untuk anak putra-putri itu ya harus pertama mengerjakan perintah sholat, ma'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Soalnya di dunia itu aku kalau dengar pengajian itu pertama itu takwa. Berarti orang itu kalau mau mengerjakan perintah Allah itu berarti takwa, takut kepada Allah. Kalau meninggalkan sholat takut. Itu harus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maksudnya itu karena takut pada Allah. Jadi mau akan meninggalkan sholat takut, itu perintah Allah. Meninggalkan puasa, waktu puasa Ramadan enggak mengerjain puasa, takut pada Allah. Yang kedua sabar, menjauhi larangannya. Yang kedua dan yang ketiga as-sabru ala ta'at, as-sabru ala musibah, as-sabru ini apa? Antarkil maksiat, meninggalkan maksiat itu harus sabar. Dan yang ketiga menahan hawa nafsu. Sabar ya. Niku hadisnya saka niku Mi. Masih nang Qur'ane. Oh, di dalam surat Al-Munafiqun niku nggih ya. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu la tulhikum amwalukum merusak harta-hartamu dan anak-anakmu, keluargamu, menjadikan kamu itu apa? Lalai untuk beribadah. Ngoten intinya. La tulhim amwalukum, dunyamu, harta-hartamu. Wala auladukum an dzikrillah, untuk mengingat Allah ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan hal demikian, nah itu termasuk orang yang merugi ya, gitu. Jadi intinya ngoten nggih. Pesan Umi untuk kakak adik itu harus rukun nggih. Harus rukun. Rukun. Senantiasa saling menghormati, saling menghargai. Soalnya akhlakul karimah itu akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW turun di bumi ini. Pertama kan nama bu istuli utami mama karimal akhlak, termasuk Nabi diturunkan akhlak baik terhadap untuk orang memperbaiki akhlak manusia yang belum yang belum baik diluruskan. Beliau Rasulullah SAW turun di dunia itu perlunya untuk yaitu memperbaiki akhlak. Kali kan Nabi itu kan oleh Allah keras dikit udah diingatkan. In kunta faddan ghalidul qalbi faddu min haulik. Kalau kamu seperti itu Muhammad kasar, buyar umatmu. Maka kita harus harus
istilahnya itu sabar. Makanya Nabi Muhammad walaupun dikotorin orang kafir Quraisy waktu di Taif itu kan dilempari kotorane unta, disawatin batu, tapi beliau diem aja, malah berdoa. Ya Allah paring hidayah keranten mereka niku mboten ngertos nek kula niki rasul panjenengan. Panjenengan maring hidayah Gusti gak malah dibalik marahi tapi malah didoai. Jadi berarti manusia itu walaupun kadang kok kan dari wong non Islam kok salam itu nggak boleh. Walaupun orang non Islam salam harus dijawab kan kadang-kadang kalau dijawab itu salah. Soalnya kan Nabi walaupun orang Yahudi, orang Nasrani itu belum disambut dengan baik walaupun mereka itu Yahudi Nasrani. Makanya akhirnya banyak para tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masuk Islam itu karena kesabaran beliau. Nabi pernah kalau berjalan ke masjid pasti mereka orang kafir Quraisy itu meludahi Nabi waktu kan Nabi dibawa rumahnya, dibawa jendelanya kan diludahi. Suatu saat mereka dia itu enggak meludahi, ditanya siapa wong sing biasane meludahi aku nek liwat arep nang masjid itu akhirnya disambangi. Jadi kita harus meneladani seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Si Suraka sing apa itu? Suraka bin Naufal. Dia itu kan waktu Kang Nabi naik kuda terus ditututi sampai bawah apa itu pedang. Terus udah deket Nabi mau kudanya terjerembab jatuh. Malah Nabi diambilkan terus ditanyain mau apa kamu mau membunuh aku ya iya Rasul tapi aku kalau sampean maafin aku ya enggak jadi akhirnya masuk Islam kan begitu akhlak Rasulullah itu ya banyak sekali. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang santai kami bersama Umi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Nah, kita jumpa kembali ngebincang-bincang yang lainnya ya, dengan materi-materi yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkati Allah kesehatan. Amin. Sehat walafiat, bisa aktivitas ibadah, bekerja, dan tetap semangat ya untuk ibadah. Ya, itu saja pemirsa. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.